ada alat, ada durasi, dan ada ketentuan dalam kontrak peminjaman, teman-teman. Nah, ini yang harus benar-benar dipahami, teman-teman. Karena kalau status kita masih sebagai pengguna alat pinjaman, tentu ada batasan terhadap hasil yang bisa kita nikmati. Jadi, jangan langsung berpikir tentang hasilnya. Jadi, pahami dulu statusnya apa, alatnya bagaimana, durasinya berapa, dan bagaimana proses berjalan dan bisa menghasilkan, teman-teman. Jadi ibaratnya kita itu alatnya masih dipinjami, belum milik kita sendiri, pastinya berbeda, hasilnya berbeda, prosesnya berbeda, durasinya juga berbeda, dan model alatnya juga pastinya berbeda, teman-teman. Setuju ya? Setuju. Teman-teman mulai memahami ya alur dari Bitwin ya, yang dari awal kita mulai memahami kenapa kita dipinjami alat dulu. Jadi kita belum beli alatnya itu sudah dipinjami dulu biar tahu rasanya menambang, prosesnya menambang, alatnya seperti apa, yang harus dilakukan bagaimana prosesnya. Hasilnya kelihatan nggak? Berapa hasilnya? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini setelah alat digunakan, alat tersebut bekerja menjalankan proses penambangan, teman-teman. Jadi mesin ini mulai aktif bekerja, materialnya mulai dipindahkan, kemudian proses berjalan secara terus sampai menghasilkan yang dimaksud. Suaranya mantul. Nah, ini dalam ilustrasi teman-teman melihat di slide ya. Dalam ilustrasi ini digambarkan proses menghasilkan batu bara. Jadi yang ingin kita pahami adalah hasil tidak muncul tiba-tiba, teman-teman. Ya. Jadi ada teknologi, ada alat, ada proses, ada waktu, dan ada sistem yang bekerja. Nah, ini penting sekali, teman-teman. Jadi bukannya batu bara tahu-tahu bejudul seperti itu ya, apa bahasanya bejudul, tiba-tiba muncul. Jadi ada proses ya. Jadi ada alatnya, ada teknologinya, ada proses, ada waktu, dan ada sistem yang bekerja. Nah, ini yang paling penting teman-teman pahami, karena dalam kehidupan maupun bisnis kita sering hanya melihat hasil akhirnya. Padahal di belakang hasil itu selalu ada yang namanya proses, teman-teman. Sampai di sini bisa dipahami ya? Jadi saya dari setiap slide ini teman-teman tidak hanya melihat sebuah tampilan layar. Mantul. Ya, ini kok bisa mantul. Kalau begini seperti apa? Tes. Oke, lanjut, Master. Oke. Sudah ya. Kayaknya masalahnya telinganya double. Nah, ini adalah hal yang paling penting ya. Jadi dalam kehidupan maupun bisnis itu yang sering kita lupakan adalah hanya sekedar melihat hasil akhirnya. Padahal di balik itu semua ada yang namanya proses, teman-teman. Nah, ini sekilas teman-teman biar tidak hanya melihat sebuah slide, tapi memahami apa isi yang ada di dalam slide. Ya. Kemudian selanjutnya, sekarang kita masuk ke bagian yang sering membuat orang itu salah memahami. Hasilnya ada ya, tetapi hasil tersebut belum tentu langsung bisa bebas kita nikmati. Kenapa? Karena masih ada syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi. Jadi sederhananya seperti ini, teman-teman. Hasil itu ada, tetapi akses terhadap hasil belum terbuka sepenuhnya. Ya, sudah bisa dibayangkan ya. Hasilnya ada, tetapi akses terhadap hasil itu belum terbuka sepenuhnya. Maka jangan langsung menyimpulkan bahwa ketika melihat angka hasil berarti semuanya otomatis bisa kita ambil ya.
Pahami dulu apa syaratnya, bagaimana ketentuannya, dan kapan akses tersebut terbuka, teman-teman. Nah, ini Terputus Pak Ahmad suaranya. Pak Ahmad suaranya terputus. Oke. Berarti suara udah oke, Mas. sinyal ini kayaknya. Oke, baik, lanjut. Jelas ini. Sampai mana tadi? Kemarin sempat salah memahami. Ya. Nah, disinilah letak dari perubahan statusnya ya. Kalau ingin menikmati hasil secara penuh sesuai ilustrasi ya di sistem ini, maka teman-teman masuk ke tahap menyewa mesin sendiri, teman-teman ya. Jadi menyewa mesin sendiri. Sebelumnya statusnya menggunakan mesin pinjaman atau dipinjami ya. Kemarin teman-teman yang sudah mendapatkan pinjaman mesin ya dari yang gratis kemarin, kemudian dipinjami 30 hari ya. Nah, setelah menyewa mesin sendiri, statusnya berubah, teman-teman. Dan perubahan status inilah yang kemudian berpengaruh terhadap hak atas hasil tadi ya. Jadi pesan sederhananya seperti ini ya. Jadi mengubah status, kemudian pahami hak dan akses hasilnya. Jadi jangan hanya melihat angka hasilnya. Oh, itu di akun saya sudah ada $100 bahkan lebih ya. Tapi kenapa saya nggak bisa mengambilnya? Nah, ini belum paham ya. Jadi yang penting adalah memahami hubungan antara mesin, status, kemudian proses, kemudian hasil. Nah, ini perlu teman-teman pahami ya. Jadi kalau nggak paham ketika melihat hasil, itu kan milik saya. Dia lupa status mesinnya itu masih pinjem, masih dipinjemi, belum punyanya sendiri. Kok enak? Tahu-tahu dianggap mesinnya sendiri, terus diambil hasilnya, seperti itu ya. Nah, dari satu slide ini teman-teman sudah mulai memahami ya, ketika nanti ada orang yang baru masuk itu protes ya. Nah, setelah statusnya berubah dan mesin sudah disewa sendiri, teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah berani menyewa mesin sendiri karena sudah tahu prosesnya. Oh, menambang itu seperti ini. Oh, hasilnya sekian. Cuman saya nggak bisa WD, saya nggak bisa ngambil. Kenapa? Saya harus beli mesin sendiri. Baru nanti saya bisa ambil hasilnya. Jadi setelah statusnya berubah dari mesin sudah sewa sendiri, maka pada ilustrasi ini teman-teman bisa melihat hasil itu dapat dinikmati dan ditransfer ke dompet teman-teman nantinya. Jadi kembali lagi semuanya mengikuti proses dan ketentuan sistem. Jadi bukan karena ingin cepat mendapatkan hasil, kemudian prosesnya dilewati, justru kita belajar bahwa hasil yang bisa kita nikmati harus mengikuti mekanisme yang sudah ditentukan. Ya, teman-teman ini sudah tinggal enaknya. Sistemnya sudah ada, alatnya itu syarat untuk bisa mengambil hasil walaupun alatnya pinjaman. Itu cuman beli mesin saja minimal $100 ya. Karena itu saya selalu tekankan teman-teman, pahami sistemnya dulu, baru bicara hasilnya. Kalau kita memahami sistem, kita tidak mudah salah persepsi ya. Seperti itu. Jadi banyak teman-teman yang kemarin mungkin belum paham, bahkan kurang paham juga. Nah, berikutnya teman-teman, ada dua kesalahpahaman yang perlu kita luruskan. Yang pertama, bukan berarti kita dipinjami mesin, kemudian mesin tersebut kita jual. Nah, itu jelas bukan mekanismenya ya. Kalau mekanismenya seperti itu, maka kita mendapatkan hasil hanya sesaat, teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua, bukan berarti karena kita mendapatkan mesin pinjaman, kemudian kita bisa langsung menikmati seluruh hasilnya. Tidak seperti itu, teman-teman. Ya, bukan seperti itu. Ada proses, ada aturan, ada ketentuan.
dan ada komitmen. Nah, ini yang paling penting. Jadi jangan mencari hasil instan, teman-teman. Kalau kita ingin membangun sesuatu yang berkelanjutan, kita harus belajar memahami sistemnya dengan benar, teman-teman. Setuju, teman-teman? Setuju. Kalau teman-teman setuju, silakan ketik di kolom obrolan dengan angka 2 sebelum lanjut slide berikut. Mungkin saya terlalu pelan atau kurang cepat, teman-teman. Termasuk teman-teman bisa memahami setiap slide-nya. Nah, dan akhirnya teman-teman, inilah inti dari seluruh materi ya. Bitbin hadir itu bukan hanya untuk berbicara tentang hasil, teman-teman, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan edukasi, memahami proses, memahami sistem, dan kemudian bersama-sama membangun masa depan. Karena masyarakat yang cerdas bukan masyarakat yang hanya mengejar hasil, teman-teman. Masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang paham bagaimana sistem ini bekerja. Jadi pesannya sederhana sebenarnya. Jadi jangan terburu-buru mengejar hasil. Pahami dulu sistemnya. Pahami dulu prosesnya. Setelah paham, baru kita menentukan langkah. Karena ketika kita memahami, kita tidak mudah terpengaruh. Kemarin mungkin teman-teman masih ingat, saya sering menyampaikan, bukan karena kita kurang pintar, bukan karena Anda semuanya kurang pintar, tapi masih mudah terpengaruh. Itu nanti kamu masuk di Bitbin bentar lagi scam gitu. Itu padahal belum masuk ke sistemnya, belum menikmati cara menambang seperti apa, hasilnya berapa, itu sudah berkomentar seperti itu. Betul apa betul, teman-teman? Betul. Jadi ketika masyarakat ini semakin cerdas memahami sistem, ini kita bisa maju bersama, teman-teman. Nah, dari slide pendek ini mungkin berdurasi hanya beberapa menit, tapi ketika kita bisa menyampaikan, bisa memahami, itu sebenarnya closing itu bukan hal yang sulit, teman-teman. Karena orang Indonesia, masyarakat kita rata-rata itu hanya karena belum memahami, kurang memahami, atau bahkan tidak paham sama sekali apa yang kita sampaikan. Ini sudah terbukti ya. Dari beberapa hari yang lalu, teman-teman mengajak gratis saja sulit, teman-teman. Tapi buktinya sekarang berbayar $100, $500. Ini saya lihat bertubi-tubi. Dari tim saya saja kelihatan tuh 500, 100. Dari Pak Jais. Itu saya lihat testimoni dari teman-teman tuh sebenarnya menjadi gulungan ombak yang nantinya bukan hanya 100, 500, bahkan 2.000, bahkan 5.000. Itu nanti menggunakan compounding. Ya, strategi compounding ini nanti tanpa disuruh, ketika mereka memahami, itu akan dilakukan sendiri, teman-teman. Nah, itu yang nantinya akan menjadi sebuah penghasilan yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti dengan pemahaman dasar itu lebih mudah. Orang itu hanya dengan modal $100 saja dalam waktu 1 tahun untuk perubahannya luar biasa. Itu kalau paham, maka tugas kita sebagai leader adalah memahamkan sampai benar-benar paham, teman-teman. Setuju ya? Setuju. Teman-teman, kami segera pahamkan. Kalau memahami segera tanyakan. Seperti itu ya. Nah, ini mungkin slide terakhir ya. Teman-teman mudah-mudahan memahami dari apa yang saya sampaikan, dan nanti mungkin ada yang 1 kali penyampaian sudah paham, ada yang 2 kali, 3 kali, bahkan 10 kali itu belum paham, teman-teman. Makanya ketika ada komentar, ini materinya kok ini saja Pak, itu saja Pak, nggak ada materi lain lah. Nah, mereka yang berkomentar seperti itu belum tentu mereka memahami dari apa yang disampaikan. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini teman-teman sudah mulai memahami dan bisa mulai bergerak dan juga menggerakkan pastinya. Jangan hanya bergerak tapi nggak bisa menggerakkan, teman-teman. Saya sudah bergerak ini Pak, tapi nggak ada tim saya.
tim saya cuma sedikit. Nah, itu berarti belum bisa menggerakkan, hanya bisa bergerak sendiri. Teman-teman nantinya pastinya harus tidak bisa hanya bisa bergerak, tapi bisa bergerak-gerak. Itu ya namanya menggerakkan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa disimak, bisa fokus, dan mungkin ada pertanyaan mungkin saya serahkan kepada moderator. Dari saya mungkin ada salah kata, tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya teman-teman. Terima kasih banyak Coach Ahmad ya atas materi dan sharing yang sudah diberikan. Teman-teman, kalau dari materi tadi ada satu hal yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah jangan pernah meremehkan proses awal. Karena seseorang yang hari ini terlihat sudah jauh di depan, bisa jadi pernah memulai dari titik yang sangat sederhana. Yang membedakan adalah kemauan untuk terus belajar dan bergerak. Sekali lagi, terima kasih Coach Ahmad dan teman-teman. Kita belum selesai nih, karena setelah mindset tentang penggerak awal, kita akan masuk ke sesi berikutnya. Berikutnya kita akan bersama-sama mendengarkan master dari materi sosok yang memiliki pengalaman profesional dan pengalaman network yang cukup panjang. Beliau pernah dipercaya sebagai Regional Manager Marketing di perusahaan farmasi modal asing dari tahun 2010 sampai 2015. Kemudian melanjutkan perjalanan sebagai networker. Pernah menjadi top agent insurance pada 2015 sampai 2018. Kemudian menjadi leader komite nasional MLM produk pada 2019 sampai 2025. Beliau juga memiliki pengalaman sebagai trainer of trainer dalam bidang education produk, skill individual, network building, dan leadership. Beliau berpengalaman sebagai speaker nasional baik secara online maupun offline, juga sebagai konsultan dan strategi marketer support system. Dan dalam perjalanan terbaru, beliau juga mendalami bidang investment dan cryptocurrency. Jadi teman-teman, kita bisa bayangkan berapa banyak pengalaman, pembelajaran, dan proses yang sudah beliau lewati. Dan sore hari ini, beliau akan membawa kita untuk membuka satu hal yang sangat penting. Apa itu? Yaitu mindset. Karena seringkali masalah kita bukan karena tidak punya kesempatan, tetapi karena kita belum melihat kesempatan tersebut dari sudut pandang yang tepat. Maka dari itu, saya ingin teman-teman benar-benar membuka pikiran. Jangan hanya mendengar dengan telinga. Dengarkan dengan mindset seorang pembelajar. Mari kita sambut bersama Coach Saiful. Kepada Coach Saiful, kami persilakan untuk membawakan materi Open Mindset Penggerak. Silakan. Sebentar. Bang Sai. Siap, Master. Siap, Master. Sebentar ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang hadir siap merdeka? Ya, Siap. Siap. Hidup Hyperhake. Sekali lagi, siap merdeka? Iya, Merdeka. 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 Pada kesempatan kali ini kita sudah merdeka secara fisik teman-teman semuanya. Tapi kita melihat semuanya. Hari ini, detik ini kita masih dijajah secara mental, secara psikologi, dan secara mindset teman-teman semuanya. Siapkah semuanya berjuang membuat bambu runcing Anda semuanya untuk menumpas mental-mental yang terjajah ini, menumpas mindset yang terjajah ini teman-teman semuanya?
Siapkah Anda Ya. berjuang? berjuang supaya bisa beli baju. Kita satukan suara, kita satukan perjuangan, tumpas semuanya mindset yang terjajah di Indonesia ini. Sepakat? Siap semuanya? Sepakat. Siap. Iya. Luar biasa. Sekian dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada senior coach Saiful. Iya, luar biasa sekali tentunya ya pada sore hari ini, baik dari moderator ya yang sudah menyampaikan dengan sangat gamblang dan juga luar biasa susunan katanya juga, dan terlebih lagi tadi juga beberapa saat yang lalu founder dari HyperX Bitwin ini, Master Muhi, memberikan motivasi kesemangatan bagaimana bagi kita bukan hanya memperingati hari kemerdekaan ini biasa-biasa saja, namun menjadi sebuah awal kebangkitan, utamanya dalam ubah mindset. Karena kalau misalkan nasib kita ingin berubah, pastinya mindsetnya pun harus diubah terlebih dahulu. Sepakat semuanya teman-teman? Sepakat. Semangat, Bangsai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat luar biasa, salam sejahtera, dan salam berkelimpahan rezeki. Bapak dan Ibu, artinya para peserta yang hadir pada sore hari ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Nah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka harus berkenalan. Maka izinkanlah saya, Saiful Bahri, tinggal di kota Jakarta, memperkenalkan diri. Bapak dan Ibu, artinya bisa panggil saya dengan Bangsai. Nah, yang penting jangan sebut saya dengan bangsat, karena ini saya bukan pria brengsek, saya pria baik-baik. Apalagi Bapak dan Ibu bilang saya ini bonsai. Saya seorang manusia, bukan sejenis tanaman. Nah, lebih parahnya lagi bilang saya ini adalah bangkai. Nah, saya masih hidup Bapak dan Ibu, jadi belum bisa dikubur ya. Nah, Bapak dan Ibu, tentunya tadi di sesi pertama sudah dijelaskan secara gamblang dan detailnya oleh Coach Ahmad, coach kita semua, yang beliau menyampaikan bagaimana pentingnya ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan hasil, tentunya ada cara kerja yang tepat. Sepakat ya? Jadi artinya kalau cara kerjanya sudah tepat, hasilnya pun nanti akan tepat Bapak dan Ibu. Nah, cara kerja yang selama ini masih salah atau bahkan hal-hal lain yang masih salah itu bisa dievaluasi dalam hal perbaikan. Maka di hari kemerdekaan saat ini Bapak dan Ibu, yuk kita sama-sama memperbaiki cara kerja, mindset yang kurang tepat supaya gimana nantinya dalam waktu 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, ekonomi Bapak dan Ibu semuanya bisa berubah menjadi jauh-jauh lebih baik lagi Bapak dan Ibu. Nah, tentunya Bapak dan Ibu, saya juga pengen tahu semangatnya ini Bapak dan Ibu kira-kira masih semangat untuk fokus menyimak atau tidak ya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu artinya benar-benar fokus untuk menyimak sesi ubah mindset pada kali hari ini, tolong ketikkan di kolom obrolan atau bahkan bersuara, tinggal sebutkan aja kata dua ya. Jadi tinggal diketik di kolom obrolan, siap fokus menyimak gitu. Nah, artinya nomor 2. Oke. Jadi biar tahu nih Bapak dan Ibu kira-kira masih menyimak atau tidak gitu kan. Karena yang namanya Zoom online ini kita nggak tahu. Bisa jadi Bapak dan Ibu sedang ada aktivitas yang lainnya, tapi kalau misalkan benar-benar fokus, nah artinya Bapak dan Ibu udah benar-benar sungguh-sungguh ingin memiliki perubahan kebebasan finansial yang seperti sudah disampaikan oleh Coach Ahmad ya kan, oleh founder kita Master Muhi. Nah, itu artinya ada naluri untuk bisa bangkit dari penjajahan ekonomi, penjajahan mindset, ya kan, penjajahan mentalitas, ya. Oke, kenapa kita harus semangat Bapak dan Ibu? Karena kita menghargai semangat para pejuang terdahulu di hari kemerdekaan ini. Begitupun bagi Bapak dan Ibu ya. Artinya tentunya kita juga menghargai semangat perjuangan orang tua kita di tengah malam, gitu kan. Jadi kalau misalkan kita tidak bersemangat pada hari ini, pastinya perjuangan orang-orang terdahulu itu sangat disayangkan sekali, gitu kan. Mereka begitu berjuangnya bagaimana kita saat ini bisa merdeka secara menyeluruh. Oke, Bapak dan Ibu, tanpa panjang lebar, karena kalau kepanjangan kasihan ibunya, kalau kelebaran kasihan bapak-bapaknya. Nah, di sini adalah
Tolong mic-nya ya, tinggal di mute dulu. Nanti kita fokus supaya tidak bentrok. Sesi kali ini adalah bagaimana ubah mindset, dan bersyukur dan beruntungnya Bapak dan Ibu adalah orang-orang para perintis, para penggerak awal di Between ini. Jadi kalau misalkan kita sudah termasuk para penggerak, para perintis ya di fase awal ini, kita harus merasa bangga, kita harus merasa bersyukur. Karena kenapa? Karena kita mempunyai kesempatan, momentum yang sangat tepat dan terbaik. Tentunya harus diimbangi dengan pola pikir atau bahkan mindset yang tepat, mindset yang benar. Karena kenapa? Karena mindset yang tepat ya, pola pikir yang tepat itu nantinya akan menciptakan hasil yang tepat. Bagaimana? Yuk kita mulai saat ini, kita mulai bangkitkan komunitas ya, kita mulai bangun masa depan dan jadi pemilik project sendiri Bapak dan Ibu. Karena di Between ini akan ada kesempatan bagi para penggerak ini nantinya untuk memiliki project owner tersendiri Bapak dan Ibu. Oke, next. Kita tahu saat ini ya, terlalu banyak komunitas yang terkena scam. Sepakat Bapak dan Ibu? Ya, jadi artinya bisa jadi di luar sana banyak sekali para komunitas itu terkena scam, dan bahkan kita yang saat ini ada ikut Zoom ini, itu pun salah satu korban yang pernah menjadi korbannya ya. Nah, tentunya banyak sekali alasan-alasan Bapak dan Ibu ya. Jadi artinya banyak pastinya dampak bagi mereka yang sudah terkena scam. Itu biasanya mereka terluka, sakit ya kan, mereka kecewa, mereka artinya kehilangan arah, bahkan rasa trauma, dan yang lebih parahnya lagi kehilangan materi ya, terpuruk dalam hal ekonomi. Sehingga kalau misalkan mereka nggak kuat secara mindset dan mental, ujung-ujungnya mereka melakukan bunuh diri. Nah, uzubillah min dzalik ya. Kita jangan sampai seperti itu Bapak dan Ibu, karena di sini kita bagaimana memperbaiki hal-hal yang sudah terjadi. Kita nggak pernah bisa mengubah hal yang sudah terjadi, tapi kita masih bisa untuk merencanakan persiapan masa depan yang jauh lebih baik lagi. Next. Oke, next. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, saya jelaskan juga, kenapa komunitas itu mudah jatuh? Karena banyak sekali alasannya Bapak dan Ibu ya. Yang pertama, mereka itu tidak tahu mengenai basicnya. Mereka itu tidak membangun diri dari hal-hal yang paling mendasar. Nah, yang kedua, artinya mereka itu tidak membangun komunitas yang sehat. Jadi komunitas itu akan mempengaruhi sebuah proyek itu akan bertahan jangka panjang atau jangka pendek. Nah, semua diawali dari diri kita sendiri sebelum kita membangun anggota komunitas jaringan tim kita. Jadi kalau misalkan kitanya aja masih bermindsetkan pada komunitas yang kurang sehat, pasti tim-tim jaringan kita pun akan seperti itu Bapak dan Ibu. Itu udah hukum alam ya Bapak dan Ibu. Nah, lalu hanya fokus pada hasil cepat. Nah, ini mindset yang harus diperbaiki oleh setiap individu komunitas. Karena nggak ada yang namanya hasil instan Bapak dan Ibu. Nggak ada yang namanya hasil itu cepat. Semua itu butuh proses. Gitu. Hasil itu hanya 1% saja. 99%-nya adalah sebuah proses yang harus dilewati. Harus siap dihadapi. Apapun permasalahannya, apapun tantangannya, apapun hambatannya, itu semua akan membentuk mindset kita, mentalitas kita akan menjadi jauh lebih kuat lagi. Gitu. Jadi hasil itu hanya dampak 1% saja Bapak dan Ibu. Ya, tidak punya fondasi yang benar. Ini kita nggak mempunyai fondasi yang benar. Tentu saja karena kita ini tidak memiliki mentor yang tepat, mentor yang benar, atau bahkan dalam sebuah komunitas yang benar-benar mempunyai fondasi yang tepat. Ya, jadi bersyukur sekali Bapak dan Ibu saat ini berada di kendaraan yang tepat dan insya Allah berada pada mentor-mentor yang tepat. Next. Sebuah komunitas yang sehat itu dibangun melalui proses kerjasama Bapak dan Ibu. Karena sehebat apapun Bapak dan Ibu, ya, secerdas apapun itu tetap akan membutuhkan orang lainnya. Hakikatnya adalah manusia ini adalah makhluk sosial, bukan makhluk individu.
Jadi kita akan membutuhkan kerjasama dengan orang lainnya. Nah, kerjasama ini pun harus dilakukan secara sehat dan bukan hanya sebelah pihak, namun dari kedua belah pihak dan ya pihak-pihak lainnya pastinya ya. Jadi selama ini kalau misalkan cara kita kurang tepat dalam membangun komunitas yang sehat, yuk kita mulai evaluasi mulai dari saat kenapa kita selalu diidentifikasi dan diarahkan untuk melakukan koordinasi, supaya koordinasi ini bisa menghubungkan antara satu orang dengan orang lainnya ya. Meskipun saat ini kita semua berada pada jarak dan kota yang berbeda, namun berkat kecanggihan teknologi yang dekat akan terasa yang jauh akan terasa dekat ya, yang sudah dekat akan menjadi jauh lebih dekat lagi gitu. Jadi memang saat ini kan udah eranya digital. Nah, Bapak dan Ibu pun bisa manfaatkan bagaimana nantinya bisa berkomunikasi dengan banyak orang lainnya, itu pun terhubung dengan sering melakukan koordinasi dan komunikasi pastinya. Saling menguatkan satu sama lain gitu. Karena masing-masing dari kita, Bapak dan Ibu, pastinya memiliki kelemahan dan kekuatan, kelebihan dan kekurangan. Selalu ada dua sisi yang berbeda. Nah, pentingnya sebuah kerjasama itu saling menguatkan gitu kan. Jadi apa yang menjadi kelemahan orang lain, kita yang bantu menguatkan. Begitupun sebaliknya Bapak dan Ibu ya. Karena kita ini satu kesatuan, teamwork, kerja tim. Ingat Bapak dan Ibu, kerja tim yang cerdas itu akan membentuk super tim. Ya, super tim itu akan meringankan kita. Jangan jadi Superman, karena kalau jadi Superman, Bapak dan Ibu akan kebingungan sendiri. Saking bingungnya Superman, itu pakai celana dalam di luar itu, ya kan? Tapi kalau Bapak dan Ibu menggunakan pola super tim, nah itu insya Allah nggak akan kebingungan sama sekali Bapak dan Ibu, ya. Nah, ada aktivitas transaksi. Ingat, ini namanya usaha, ini namanya bisnis. Jadi kalau nggak ada aktivitas transaksi, itu namanya bukan dunia usaha, bukan dunianya bisnis gitu kan. Namanya dunia mimpi gitu kan. Nah, di sini Bapak dan Ibu, bagaimana ketika Bapak dan Ibu di awal sudah dijelaskan, awalnya kita ini dipinjamkan mesin ya. Dipinjamkan mesin. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasil dari penambangan kita, ada syarat ketentuan khusus yang harus dilakukan. Supaya apa? Supaya hasil penambangan sebelumnya yang dari peminjaman mesin itu bisa dikeluarkan. Sekaligus kita pun bisa mempunyai mesin pribadi sendiri. Ya, jadi harus paham dulu mindset seperti ini. Jadi jangan sampai mindset kayak semacam kemarin ada yang namanya bahasa eyedrop lah, ada namanya gratis lah. Itu mindset yang perlu diubah Bapak dan Ibu. Karena itu mindset yang salah gitu. Ini bisnis. Di awalnya kita itu diberikan permodalan, dipinjemin mesin untuk penambangan. Nah, itu atas kebaikan dari ownernya sendiri Bapak dan Ibu. Bagaimana hasil yang didapatkan itu terus dikelola dalam sebuah ekosistem, diberikan mesin lagi ya kan, dengan cara compounding. Jadi bukan langsung kita dikasih pinjem ya kan, mesinnya dapat hasil langsung dinikmati hasilnya tersebut. Itu salah, mindset yang salah. Katanya pengen mempunyai kebebasan finansial, katanya ingin merdeka gitu kan. Tapi kalau masih menggunakan mindset seperti itu, mohon maaf Bapak dan Ibu, itu akan jauh sekali dari apa yang Bapak dan Ibu harapkan ya. Next. Ya, jangan pernah bangun mental income instan Bapak dan Ibu. Karena nggak ada yang namanya hasil instan. Semuanya sangat sebanding. Pertanyaannya simple Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu ingin hasil instan, ya pasti nanti prosesnya juga nggak akan berasa dan dampaknya jangka panjangnya pun nggak akan terlihat untuk jangka panjang. Gitu. Itulah bagaimana pentingnya kita ini jangan bangun mental untuk mendapatkan penghasilan secara instan, tapi berpikir sama seperti orang-orang kaya dan konglomerat. Mereka itu menciptakan pertumbuhan setiap tahun. Kira-kira tahun ini saya targetnya, tahun pertama itu targetnya harus berapa yang saya dapatkan. Tahun kedua saya mendapatkan berapa besar lagi. Tahun ketiga saya mendapatkan berapa lagi. Itu mindset orang kaya dan orang konglomerat Bapak dan Ibu. Tapi kalau mohon maaf, kebanyakan mindset orang rata-rata, orang-orang yang bermental bansos, ya kan, bermental gratisan, mereka itu nggak pernah memikirkan untuk jangka panjangnya. Tapi dari mana mereka bisa buat langsung dinikmati, entah itu dalam hitungan hari, hitungan bulan, ya kan? Mereka nggak pernah mempunyai perencanaan dan persiapan untuk jangka panjang tahunan. Nah, itu yang membuat mereka terus terjajah secara finansial, Bapak dan Ibu.
ya. Jadi artinya yang pertama bukan hanya sekedar agar cari hasil yang cepat, ya. Yang kedua, bukan income flat seperti karyawan. Ingat, kita ini adalah pengusaha Bapak dan Ibu. Nah, di sini ini artinya enggak, ya, dunia pekerja, dunia karyawan. Itu kita kalau dapat gaji sekian ya sekian aja. Tapi kalau dunia usaha Bapak dan Ibu, sewayanya hukum wirausaha itu adalah hukum berkelipatan. Nah, kalau kita udah menjadi seorang pengusaha, maka mindset kita pun harus diubah menjadi mindset pengusaha Bapak dan Ibu, menggunakan hukum kelipatan. Ya, jadi kelipatan yang dimaksud adalah seperti yang tadi saya jelaskan, bagaimana setiap tahunnya itu aset kita, kekayaan kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan berkali-kali lipat. Itu cara untuk bagaimana Bapak dan Ibu ingin mendapatkan kebebasan finansial. Bukan mental staking, ya kan, atau ROI. Apa sih ROI? Return of investment, gitu. Jadi artinya Bapak dan Ibu nanamin modal, dapat pembagian hasil, itu ROI. Staking itu bahasa awamnya deposito lah. Bapak dan Ibu menyimpan, nah nanti mendapatkan hasil, ya kan. Kalau dalam perbankan, Bapak dan Ibu dapatnya bunganya kecil. Nah, kalau misalkan sistem yang saat ini beredar di luar sana, itu sistem staking, gitu kan, dengan jangka waktu 90 hari, 180 hari, bahkan 360 hari. Nah, nanti dapat presentasinya sekian persen per harinya, itu di sistem staking. Dan itu 99% ya hanya tinggal tunggu waktu Bapak dan Ibu. Tinggal tunggu waktu untuk apa? Untuk terjadinya bubble dan terjadinya scam. Karena kenapa? Karena itu bukan konsep wirausaha yang sebenarnya Bapak dan Ibu. Intinya 99% proyek di luar sana yang tidak berbasis atau bahkan mempunyai basic wirausaha itu hanya tinggal tunggu waktu untuk terjadinya scam, dan tentunya banyak orang-orang yang akan mengalami kerugian di sana. Nah, tentunya itu artinya akan melemahkan mental pengusaha kita, Bapak dan Ibu. Oke, next. Nah, di sini Bapak dan Ibu, bagaimana caranya untuk bisa membangun kerajaan wirausahanya sendiri, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu benar-benar dididik, dibimbing sejak awal, ya kan. Pertama kali Bapak dan Ibu, artinya bangun transaksi yang tadinya Bapak dan Ibu dipinjemin mesin. Nah, bagaimana mengaktifkan mesin yang bisa beli sendiri Bapak dan Ibu. Itu langkah awalnya. Jadi sebelum artinya kita membentuk komunitas jaringan, kitanya dulu nih, bentuk diri kita. Kita ubah mindset kita. Oh iya, mindset saya selama ini salah. Berarti saya beli mesin yang berbayar saat ini, gitu kan. Entah itu $100, $500, $2.000, atau $5.000. Tinggal kemampuan masing-masing setiap orangnya, ya. Nah, setelah bangun transaksi, Bapak dan Ibu cukup bangun jaringan, Bapak dan Ibu. Tugas kita ya hanya menjadi promotor, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu saya yakin tidak hidup sendirian. Ya, Bapak dan Ibu, artinya di handphonenya pun itu pasti, ya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu nih, kira-kira dalam kontak handphonenya itu kira-kira nama manusia apa nama hewan? Pasti nama manusia, benar ya? Itu nggak mungkin nama hewan disimpan di situ, gitu kan? Nah, itu manusia Bapak dan Ibu. Nah, itulah database Bapak dan Ibu semua. Tinggal bagaimana Bapak dan Ibu mempromosikan saja untuk ikut Zoom. Dan alhamdulillahnya, ya, HyperX ini itu mensupport, memfasilitasi bagaimana setiap harinya akan ada Zoom edukasi seperti ini Bapak dan Ibu. Tinggal tugas Bapak dan Ibu arahkan siapapun untuk ikut Zoom-nya, ya. Nah, ketika Bapak dan Ibu udah mempunyai bangun jaringan, tentu saja Bapak dan Ibu bangun sistem, ya, bangun sistem yang benar. Melalui apa? Melalui support system yang sudah diarahkan oleh founder kita dan juga diberikan nanti disalurkan kepada core leader. Nah, itu Bapak dan Ibu nantinya dibimbing, dididik untuk membangun sistem yang benar. Nah, sistem itu apa sih Bapak dan Ibu? Ini juga harus paham sistem ini. Sistem itu adalah sebuah aturan, ya, yang dimana ketika dilakukan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun akan menghasilkan hasil yang sama. Contoh, kayak misalkan sistem konvensional, Alfamart. Bapak dan Ibu ketika perhatikan dimanapun, pondasinya sama, warnanya sama, tatanan rak-raknya pun sama. Itu namanya sistem Bapak dan Ibu. Begitupun di bisnis ini Bapak dan Ibu, ya. Di bisnis ini pun kita tinggal mengikuti arahan sesuai yang dari founder ke core leader, itu pastinya akan ada arahan yang tepat dan benar. Bagaimana nantinya sistem itu terbangun.
Nah, setelah kita membangun sistem, nantinya Bapak dan Ibu, jaringan komunitas yang ada ini bisa untuk membangun ekosistem yang ada. Karena kenapa? Karena di Between ini akan ada banyak sekali ekosistem yang akan segera launching bertahap, Bapak dan Ibu. Nah, artinya target dari perusahaan sendiri sampai akhir tahun ini akan ada 100 ekosistem Bapak dan Ibu. Dan masing-masing dari kita tinggal pilih mau ikut ekosistem yang mana, ya. Itu banyak sekali. Bahkan di tahun 2027 akhir, target ownernya itu antara 500 sampai 1000 ekosistem yang ada di Between. Luar biasa nggak Bapak dan Ibu? Pastinya luar biasa ya Bapak dan Ibu ya. Dan yang paling penting Bapak dan Ibu adalah bagaimana caranya kita membangun kepemilikan. Bapak dan Ibu ketika mempunyai jaringan komunitas yang sudah besar, Bapak dan Ibu nantinya bisa menjadi seorang project owner di Between ini Bapak dan Ibu. Selama ini kita sudah bangun komunitas susah payah, berjuang dengan totalitas dan lain sebagainya ya kan. Tapi hasilnya mungkin belum sesuai dengan harapan kita ya. Contoh, kalaupun emang kita mendapatkan hasil hanya berupa materi saja, kalaupun kita mengalami kerugian secara materi ya. Nah, kalau di sini di Between, prestasi Bapak dan Ibu itu dihargai. Nantinya Bapak dan Ibu akan menjadi seorang project owner sendiri di Between. Next. Nah, Between HyperX ya, memulai dengan pola komunitas sehat. Makanya tadi saya sebutkan, Bapak dan Ibu saya jelaskan juga, Bapak dan Ibu bersyukur adanya di naungan HyperX ini Bapak dan Ibu. HyperX ini lebih pada bagaimana dengan edukasi untuk membangun komunitas yang sehat. Strategi-strategi yang artinya tepat. Supaya apa? Supaya memudahkan kita. Kita difasilitasi dengan berbagai banyak hal dan disupport juga ya. Tinggal bagaimana Bapak dan Ibu sendiri nantinya untuk mau atau tidaknya. Yang penting ada kemauan yang kuat. Itu aja sih Bapak dan Ibu ya. Jadi di sini artinya bagaimana kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kita yang terdahulu Bapak dan Ibu. Dan fokus pada fondasi yang benar. Kita benar-benar membentuk fondasi yang benar, yang kuat, yang tepat. Karena kalau fondasinya sudah kuat, fondasinya sudah benar, itu tidak akan mudah tergoyahkan oleh siapapun, ya kan? Entah itu dari orang terdekat kita atau bahkan dari kompetitor lainnya. Nah, bangun juga komunitas dengan arah gitu. Karena saat ini banyak sekali komunitas-komunitas yang kehilangan arah. Bagaimana kita menyatukan arah yang sama-sama satu komando, sama-sama satu frekuensi, sama-sama satu tujuan Bapak dan Ibu. Sukses yang sebenarnya atau mungkin keberhasilan yang sesungguhnya bukan hanya tentang diri kita Bapak dan Ibu, tapi bagaimana mempunyai kepedulian untuk banyak memberhasilkan orang-orang lainnya juga Bapak dan Ibu ya. Itu adalah keberhasilan yang sesungguhnya Bapak dan Ibu. Nah, tentu saja bangun sistem yang saling terhubung. Makanya Bapak dan Ibu terus setiap harinya lakukan koordinasi dan komunikasi. Jangan sampai pernah terputus dengan leadernya, dengan core leadernya. Jadi Bapak dan Ibu, bagi mereka yang benar-benar punya komitmen untuk bangkit berjuang dan bahkan ingin mengubah nasib ekonominya, terus lakukan koordinasi dan komunikasi kepada leader dan core leadernya. Next. Nah, saat ini Bapak dan Ibu diajak untuk menjadi penggerak Bapak dan Ibu, ya. Bapak dan Ibu bukan di fase follower atau bahkan fase user nanti setelah grand launching Oktober. Nah, makanya ini adalah sebuah momentum bagi Bapak dan Ibu bergerak lebih awal, bergerak lebih cepat, tentu saja akan mendapatkan hasil yang jauh lebih cepat dibandingkan nanti. Maka ketika Bapak dan Ibu sudah benar-benar paham mengenai Between ini, potensi arah tujuannya kemana, ya kan, dan basicnya juga wirausaha, apalagi yang perlu padahal kita ini adalah orang-orang di fase penggerak, orang-orang awal Bapak dan Ibu. Jangan sampai nanti ketika sudah booming, udah viral, kita hanya jadi penonton saja Bapak dan Ibu. Nah, tentunya itu akan pasti disesalkan oleh masing-masing setiap orangnya. Gitu. Jadi artinya Bapak dan Ibu di sini artinya ikuti proses perintisannya, ikuti proses perkembangannya setiap harinya. Bapak dan Ibu akan dibimbing kok. Bapak dan Ibu nggak berjuang sendirian. Bapak dan Ibu akan dibimbing oleh para leader dan mentor-mentor yang sudah pada memilih ahli dalam bidangnya masing-masing ya. Lalu juga Bapak dan Ibu ikut membangun dari awal. Membangun apa? Membangun artinya untuk penambangannya, ya kan? Membangun ekosistemnya,
membangun komunitas yang sehat, Bapak dan Ibu punya kesempatan di sana, ya. Ikut memahami alur proyek. Nah, di sini Bapak dan Ibu, jadi benar-benar harus paham. Kenapa kalau misalkan di luar sana masih banyak orang yang menolak, masih banyak orang yang berpikir negatif? Karena mereka belum paham, Bapak dan Ibu. Kalau mereka udah benar-benar paham, mereka akan tergerak dengan sendirinya. Nah, tugas kita adalah bagaimana kitanya dulu yang benar-benar paham, lalu kita bantu orang lain untuk paham secara edukasi, ya. Jadi di sini Bapak dan Ibu bukan hanya diajak ikut, tapi diajak untuk terus bertumbuh dan berkembang secara bisnis dan kepribadian. Next. Bitwin hadirkan peluang dan momentum Bapak dan Ibu, ya. Jadi artinya untuk yang mau maju bersama, ingat, ini hanya khusus untuk orang-orang yang mau berkomitmen maju bersama Bapak dan Ibu, ya. Untuk yang mau bangkit bersama ekonominya, lalu juga untuk yang mau bertumbuh bersama project owner, dan juga untuk yang siap membangun masa depannya Bapak dan Ibu. Jadi di sini kita bukan hanya membangun komunitas, tapi orientasi kita bagaimana masing-masing dari kita memiliki impian akan menjadi project owner di Bitwin ini Bapak dan Ibu. Itu orientasinya. Jadi momentum ini bukan untuk penonton, tapi hanya untuk para penggerak saja Bapak dan Ibu. Next. Di Bitwin komunitas besar, ya, komunitas besar itu harus dihargai gitu. Jadi salah satu apresiasi yang diberikan oleh owner itu nantinya Bapak dan Ibu berkesempatan memiliki project owner, ya. Di sini Bapak dan Ibu Anda cukup membangun komunitas yang besar. Nah, tinggal Bapak dan Ibu siapkan konsep project apa yang akan nantinya Bapak dan Ibu jalankan, ya. Lalu siapkan juga sistem usahanya. Nah, Bitwin akan bantu modal Bapak dan Ibu sepenuhnya. Jadi kalau misalkan permasalahan modal, Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir, nanti akan dimodalin 100% sama ownernya. Nah, begitupun kalau dengan sistem programmer IT-nya akan disediakan juga Bapak dan Ibu. Jadi artinya di sini bukan hanya kita membesarkan komunitas untuk hasil aja, tapi bagaimana di sini Bapak dan Ibu disiapkan untuk naik kelas menjadi project owner berikutnya di Bitwin. Next. Jadi Anda bukan hanya membangun komunitas, ya, bagaimana kita saat ini akan dihargai, apapun yang kita lakukan itu akan diapresiasi oleh manajemen, bahkan owners, dan diberikan sebuah peluang untuk mendapatkan hal yang jauh lebih baik lagi. Nah, diberi jalannya tuh udah dikasih, ya kan, tinggal bagaimana kitanya aja, dan diberi juga kesempatan menjadi owner project di Bitwin yang tadi saya sebutkan. Jadi level kita akan semakin naik Bapak dan Ibu. Level tertinggi bukan hanya leader, tapi own project Bapak dan Ibu. Next. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu, adakah di luar sana, ya, Bapak dan Ibu menemukan project yang seperti ini, Bapak dan Ibu? Ada nggak kira-kira? Adakah sebuah project bisnis di luar sana yang benar-benar peduli bagaimana Bapak dan Ibu itu bisa membentuk komunitas yang sehat, ya, lalu peduli pada pertumbuhan bersama, dan peduli juga dengan kebangkitan ekonomi masyarakat, ya, dan juga pastinya sampai mengangkat komunitas menjadi seorang project owner. Ada nggak kira-kira Bapak dan Ibu di luar sana? Kalau misalkan nggak ada Bapak dan Ibu, tolong tulis di kolom obrolan dengan angka 3. Ya. Kira-kira nih kalau Bapak dan Ibu artinya menemukan di luar sana, ya kan, berarti kan nggak cocok dengan mengetikkan angka 3. Kalau misalkan artinya nggak ada, tolong ketikkan di kolom komentar angka 3. Wow, banyak sekali ya. Ya, berarti Bapak dan Ibu udah benar-benar paham dan sangat menyimak dengan fokus materi ini dan juga peluang potensinya. Jadi di sini Bapak dan Ibu ada peluangnya, ada kesempatannya. Nah, pertanyaannya lagi, masih maukah Bapak dan Ibu ingin jadi penonton aja atau hanya menjadi pengomentar? Kira-kira, ya, siap gak Bapak dan Ibu untuk mulai saat ini menjadi penggerak yang sangat memiliki semangat juang tinggi? Siap gak Bapak dan Ibu? Siap. Coba buka suaranya Bapak dan Ibu, saya pengen tahu. Siap. Luar biasa sekali Bapak dan Ibu, ya. Ya, inilah dia Bapak dan Ibu, saatnya kita maju Bapak dan Ibu.
mohon maaf, Coach Ahmad layar kecil ya. Saatnya maju dan bangkitkan ekonomi komunitas khususnya yang ada di Indonesia. Karena saat ini banyak sekali masyarakat yang sedang kebingungan Bapak dan Ibu. Bingung dengan adanya krisis global, bingung dengan adanya kebijakan pemerintah soal pajak, bingung dengan juga artinya kenaikan beban biaya hidup yang semakin tinggi. Bagaimana saat ini kita munculkan, tumbuhkan terus kepedulian kita, bukan hanya tentang diri kita, tapi banyak bantu orang lainnya dengan kesulitan ekonomi mereka, ya. Jadi di sini yuk sama-sama kita bangkit dari yang namanya badai scam. Kita ubah mindset yang salah di masyarakat, ya. Lalu kita juga bangun komunitas yang sehat Bapak dan Ibu, dan tumbuh bersama gitu. Jadi benar-benar kita nih bangun komunitasnya untuk tumbuh secara bersama dan juga bergerak bersama Bitwin. Siapkan juga masa depan yang jauh lebih besar lagi. Jadilah penggerak bangkit bersama Bitwin. Next. Oke, ya. Jadi artinya ini slide yang terakhir 13 ya. Jadi memang Bapak dan Ibu, poin intinya adalah di hari kemerdekaan ini semata-mata bukan hanya kita merayakan kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 2026 dengan berbagai aktivitas perlombaan, aktivitas bagaimana kita ini bisa mempunyai kebahagiaan, ya. Tapi hakikat yang sesungguhnya bagaimana saat ini kita mulai bangkit dari segala hal, ya, utamanya dalam hal perubahan mindset. Penting Bapak dan Ibu, jangan pernah berharap nasib bahkan ekonomi kita berubah kalau mindset kita masih tetap sama seperti dahulu. Tapi kalau mindset kita sudah berubah, perkataan kita dirubah, tindakan kita dirubah, insya Allah nasib hidup kita pun akan berubah Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang Saiful sampaikan ini bisa bermanfaat, ya, untuk kita semua, khususnya untuk Saiful pribadi. Apabila ada salah kata, penyampaian, dan lain sebagainya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Bapak dan Ibu. Bukan maksud saya untuk menggurui Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang sangat hebat, luar biasa pastinya. Nah, tentunya semua itu Saiful mohon jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, luar biasa sekali ya penyampaian Pak Saiful ini. Masih fokus teman-teman? Kalau masih fokus, saya minta klik angka 1 di kolom chat. Oke. Oke, siap mengembangkan ini. Untuk daerah saya, Ya, daerah saya silakan. Lumajang sudah azan ini. Mohon maaf ya. Ya, silakan. Silakan, Mbak, silakan. Izin dulu untuk teman-teman semua. Di sini di wilayah Lombok sudah dari tadi azan maghrib. Jadi Ya, Bang. saya izin keluar dulu. Nanti malam Zoom meeting jangan lupa masuk lagi ya, karena ada pembahasan yang lebih besar lagi teman-teman. Jadi di sini kita minta untuk semua tim leader dan leader serta member semuanya nanti malam di jam 19.30 WIB teman-teman semua jangan hanya hadir sendiri di dalam Zoom meeting, tapi juga menghadirkan tim baik yang itu lama maupun baru. Silakan ajak semuanya ke dalam Zoom meeting nanti malam jam 19.30. Saya tunggu semuanya teman-teman ya, kami tunggu semuanya, dan kami para core leader juga menunggu kehadiran teman-teman semua dan para timnya masing-masing. Penuhkan ruang Zoom meeting ini nanti malam teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanti malam Mas Ridwan. Baik, luar biasa sekali teman-teman semuanya. Dari dua materi yang sudah kita dengarkan, saya rasa kita mendapatkan dua sudut pandang yang sangat menarik. Yang pertama, tentang perjalanan, proses, dan keberanian untuk terus belajar. Yang kedua, tentang membuka mindset dan melihat peluang dari sudut pandang yang lebih luas. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting, karena setelah mendengarkan materi, jangan sampai kita mengangguk tetapi tidak pernah bertanya. Justru pertanyaan seringkali menjadi pintu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam teman-teman semuanya. Baik teman-teman, sekarang kita buka sesi Q&A atau tanya jawab. Kita akan buka sekitar 5-7 pertanyaan kalau memungkinkan, karena di wilayah yang lain sudah memasuki azan maghrib.
Kita akan membuka sekitar 5-7 pertanyaan saja. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kalau ingin bertanya secara langsung, silakan gunakan fitur raise hand atau lambaikan tangan ya, teman-teman semuanya. Saya akan pilih beberapa pertanyaan yang bisa mewakili teman-teman yang lain. Saya ingatkan, pertanyaannya dibuat singkat, jelas, dan langsung pada intinya saja, supaya semakin banyak teman-teman yang bisa mendapatkan kesempatan bertanya. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan melambaikan tangannya. Oke, dari Xiaomi M2004J19C, silakan. Silakan dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bandung, Pak. Ya, silakan. Dengan Pak Juli. Suaranya kurang jelas, Pak. Diulang. Apakah ini termasuk bisnis sponsor program Ponzi gitu? Soalnya saya nawarin sama teman, begitu katanya. Baik, silakan dijawab Pak Saiful langsung saja. Atau Coach Ahmad. Iya, baik. Dengan Pak siapa tadi? Pak Juli ya, dari Bandung ya? Ya, jadi artinya ketika Bapak atau bahkan ada yang bilang ini apakah bisnis Ponzi, artinya orang tersebut bahkan Bapak sendiri mungkin belum paham mengenai konsep basic, konsep awal dari Bitwin ini gitu kan. Jadi saya katakan ini bukan bisnis Ponzi, ini sebagaimana wirausaha konvensional. Insya Allah itu pertama dari sisi agama ya, itu udah memenuhi syar'i. Yang kedua, dari sistem jangka panjang itu pun sudah terbukti dan teruji. Apapun yang basicnya wirausaha itu pasti akan terus jangka panjang. Jadi Bitwin ini bukannya bisnis sama seperti di luar sana, apalagi dengan konsep Ponzi atau bahkan money game. Karena di sini adalah basicnya adalah wirausaha digital. Terima kasih. Baik, sudah jelas ya. Yang bertanya tadi, silakan jelas. untuk pertanyaan kedua, silakan yang ingin bertanya. Terima kasih, Pak. Silakan lambaikan tangan atau bisa tulis di kolom chat ya. Nanti bisa dibantu tim-tim yang lainnya juga. Oke, silakan yang sudah melambaikan tangan. Dengan Saudara Herman Kendari, silakan pertanyaannya. Singkat, padat, dan simpel saja. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak, sedikit bertanya masalah WT ya. Itu kan kalau kita deposit yang 100 USDT, jaminannya kan kembali dana itu dari WT ya. Apakah WT itu bisa langsung di swap ke USDT, terus bisa dikembalikan dana yang 100 USDT Pak, begitu Pak? Baik, silakan Baik Pak Herman. dijawab. Oke. Siap. Oke. Jadi untuk saat ini satu WT itu memang seharga $1 ya, dan itu termasuk dengan koin klaim atau asuransinya. Nah, hanya saja nantinya untuk nantinya bisa menjadi dolar, nanti masuk dalam sebuah ekosistem. Nanti akan ada ekosistem yang sangat banyak sekali di WT yang bisa menggunakan koin WT tersebut ya. Kalau untuk saat ini itu kan hanya bisa digunakan di perdagangan dan di prediction BTC ya gitu. Nah, nanti tinggal tunggu aja, nanti akan ada banyak sekali ekosistem di exchanger-nya aplikasi menggunakan koin WT itu sendiri. Tapi mengenai nantinya akan bisa di swap atau tidaknya ya, kita tinggal tunggu nanti info berkelanjutan dari manajemen seperti apa. Jadi kalau untuk sementara waktu ini memang tidak bisa untuk dilakukan swap ya. Jadi cara kita untuk bagaimana mengubah WT kita menjadi dolar, tentunya kita bisa melakukan trading ya kan. Tradingnya itu bisa di prediction BTC atau bahkan di perdagangan gitu. Jadi seperti itu ya Pak Herman ya. Tapi nanti ketika sudah ada ekosistem yang bisa menggunakan koin WT, itu banyak sekali nanti aplikasi-aplikasinya. Jadi nggak perlu khawatir, WT itu tetap akan mempunyai fungsinya juga. Oh, jadi sekarang Pak buat trading saja ya? Betul sekali.
Oke, sudah Oke, jelas Pak. ya Pak Herman. Iya, terima kasih. Baik, pertanyaan ketiga silakan yang ingin bertanya, singkat saja, intinya saja supaya lebih simpel menjawabnya. Yuk, lambaikan tangan di raise hand atau ditulis di kolom komentar silakan. Pertanyaan terakhir kali ya, Pak Mator. Oke, baik. Pertanyaan terakhir sebelum sesi puisi nanti akan disampaikan oleh Pak Bambang, dan Baik. habis itu langsung di Pak Matori karena kan udah mau mendekati maghrib. Baik, silakan. Ada yang ingin bertanya? Satu kali kesempatan kita berikan. Tidak ada? Silakan teman-teman yang mungkin ingin bertanya, mumpung ini masih kita buka untuk sesi Q&A-nya. Kalau nggak ada kita tutup aja. Assalamualaikum, Pak. Oke, baik, silakan. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Jawabannya itu dapat atau tidak itu saja Pak ya nanti. Hanya itu saja jawabannya. Untuk saat ini kita bisa rekrut mitra dalam arti ngambil paket USDT itu mendapatkan 10%. Betul Pak ya yang itu. Ya, betul. Cuma pertanyaannya ketika mitra sudah ngambil paket 100 USDT, upline-nya sudah mengambil USDT, apakah itu mendapatkan bonus rabat Pak perharinya? Nah, itu pertanyaannya Pak. Terima kasih. Ya, silakan Ya, Pak. Pak. Ya, silakan. Ya, dapat. Luar biasa. Mantap. Oke, terima kasih Pak. Sukses. Ya. Siap, Pak. Oke. Pak Matori tinggal bagaimana untuk sesi puisi ya? Oke, silakan Pak Bambang, sudah ready Pak Bambang? Masih monitor? Halo, Minta Pak waktu Bambang. 5 menit saja. Minta 5 menit sekali. 5 menit saja. Oke, baik, 5 silakan. menit lagi. Oke, Oh, oke. iya, iya, iya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silakan teman-teman. Yuk, lambaikan tangan di kolom komentar juga boleh ditulis, bisa kita follow up nanti. Karena ini kita untuk menyingkat waktu juga ya teman-teman, di sebagian wilayah seperti NTT, seperti Bang Sultan Cuan itu sudah memasuki zona waktu azan maghrib. Kalau di wilayah di Lampung ini setengah jam lagi, pukul 18.00 masih ada kesempatan. Silakan yang ingin bertanya sebelum kita akhiri sesi Zoom meeting kita pada kesempatan sore kali ini, yang nantinya Oke, akan ready. ditambahin juga puisi. Pak Bambang sudah siap? Ready. Oke, silakan Pak Bambang, kita dengarkan sama-sama teman-teman puisi yang akan disampaikan oleh Pak Bambang. Semoga bermanfaat. Oke, selamat sore semuanya teman-teman. Luar biasa, hari ini kita dicerahkan bahwa mata air kemerdekaan itu adalah perubahan cara berpikir. Hari ini saya ingin membacakan puisi. Mohon teman-teman pahami kata merah putih karena kata Garuda, kata Indonesia adalah diri kita. Catatan kemerdekaan. Kibar sang saka merah menghias rumah. Dendang lagu juang menggema dalam ruang jiwa bangsa. Sorak meriam mereka gempita tak lelah hingga malam usai. Aku tertatih-letih atas beban tanya yang tak pernah terjawab. Inikah kemerdekaan yang kau perjuangkan? Tetes darah yang bersimbah pada pertiwi masih menjadi tangis sedih. Merdekakah kita? Pendidikan mahal harganya. Kesehatan menguras pundi si miskin. Pekerjaan menjadi ajang kompetisi bagi mereka yang punya koneksi. Potret Bung Karno, Hatta, Sahir, dan Tan Malaka hanya jadi hiasan dinding hingga buram dan robek. Merah putihku, meski tergeletak kumal, tetap berkibarlah. Baru datang, kepakkan sayap perkasamu, terbanglah bersama generasimu melintas dunia.
Indonesia Raya. Terus lantunkan iramamu, mengiringi derap langkahku menggapai cita-cita negeri. Aku, generasi yang terlahir dalam gegap gempita kemerdekaan tanpa makna. Kemerdekaan bagiku adalah jiwa yang tak terbelenggu, berkarya untuk dunia, memanusiakan manusia tanpa sekat apapun. Indonesia, bangkitlah bersama Pimpin Kita Merdeka. Terima kasih. Luar biasa sekali ya, itu puisi yang disampaikan oleh Pak Bambang, sangat terinspirasi sekali dan termotivasi semuanya ya. Terima kasih Pak Bambang atas puisinya, semoga ini bisa memotivasi tim-tim kita semuanya dan pendengar yang ada di room Zoom kali ini. Baik teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung sesi. Terima kasih kepada Coach Ahmad dan Coach Saiful atas ilmu, pengalaman dan insight yang sudah dibagikan sore hari ini. Dan tentunya terima kasih juga untuk seluruh teman-teman yang sudah hadir, menyimak dan bertanya dan mengikuti acara dengan energi yang luar biasa semuanya. Saya ingin tutup dengan satu kalimat, jangan hanya menjadi orang yang mendapatkan informasi, jadilah orang yang mengambil tindakan dari informasi tersebut. Karena ilmu yang hanya didengar akan menjadi informasi, tetapi ilmu yang dipraktikkan bisa menjadi perubahan. Jadi setelah Zoom ini selesai, jangan berhenti di sini. Catat, pelajari, diskusikan, dan kalau memang ada hal positif yang bisa kita lakukan, ambil langkah pertamanya. Saya atas nama moderator Matori selaku moderator pada sore hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Mohon maaf apabila selama memandu acara ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Tetap semangat, tetap belajar, tetap bertumbuh, dan yang paling penting, build people, build leaders. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Waalaikumsalam.